Update Surat Edaran Satgas Covid Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini kita akan membahas Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 selama masa pandemi. Ada 9 poin dalam surat edaran ini. Poin A, latar belakang, kemudian poin B, maksud dan tujuan, kemudian poin C adalah waktu, yaitu periodenya berlaku mulai tanggal 19 Desember 2020 sampai pada tanggal 8 Januari 2021. Kemudian poin D, ruang lingkup. Ruang lingkup surat edaran ini adalah protokol kesehatan umum, protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri, kemudian untuk pelaku perjalanan internasional, dan yang terakhir pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. Kemudian di poin E menjelaskan tentang dasar hukum. Di sini ada 8 dasar hukum mencakup undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020, kemudian dua yang terakhir adalah keputusan Presiden nomor 11 dan 12 tahun 2020. Lanjut poin F, pengertian ada dua, yaitu perjalanan orang yang merupakan pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi. Kemudian yang kedua, pelaku perjalanan adalah seorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri domestik ataupun perjalanan internasional. Kemudian poin G, protokol. Protokol yang pertama adalah setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian protokol yang kedua, pengetatan protokol kesehatan sepanjang perjalanan yang perlu dilakukan berupa penggunaan masker wajib dengan benar, menutupi hidung dan mulut. Kemudian masker yang digunakan adalah masker 3 lapis atau masker medis. Dan yang berikutnya adalah tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat pada satu titik waktu tertentu dalam rangka pengobatan, yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut. Lanjut protokol nomor 3. Nah, ini pelaku perjalanan dalam negeri harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk perjalanan ke Pulau Bali, untuk pelaku perjalanan transportasi udara wajib menyertakan surat hasil swab RT-PCR paling lama 7 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk yang lewat jalur laut maupun darat itu wajib menyertakan hasil rapid test antigen paling lama 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Nah, selain itu juga wajib melakukan pengisian e-hak Indonesia. Kalau yang belum bisa lihat di video saya yang lain. Kemudian untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam Pulau Jawa antar provinsi, kabupaten maupun kota, pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi baik udara, kereta api maupun pribadi dan juga kendaraan umum wajib menggunakan rapid test antigen paling lama 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan juga diwajibkan untuk mengisi aplikasi e-hak Indonesia.
Kemudian poin selanjutnya yaitu untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk tes PCR maupun rapid test antigen sebagai syarat perjalanan. Di bawah usia 12 tahun bebas syarat tersebut. Kemudian poin selanjutnya untuk perjalanan rutin di Pulau Jawa dengan mode transportasi laut yang bertujuan melayani pelayaran lokasi terbatas antar pulau dan antar pelabuhan domestik dalam satu wilayah aglomerasi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan. Contohnya adalah Jabodetabek, tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil rapid test antigen sebagai syarat perjalanan. Jadi untuk Jabodetabek contohnya itu ya masih dalam satu wilayah, itu tidak diwajibkan untuk menyertakan surat hasil rapid test antigen. Lanjut. Nah, ini dalam perjalanan dalam keadaan tertentu terkait dengan ketentuan pada poin D dan E, Satgas juga bisa melakukan tes acak atau random test, rapid test antigen maupun RT-PCR jika diperlukan. Jadi sewaktu-waktu bisa saja melakukan random test. Kemudian poin G, selain ketentuan poin B dan C mengenai Jawa dan Bali, rapid test antibody masih bisa digunakan sesuai ketentuan yang ada. Jadi selain Jawa dan Bali masih pakai rapid test antibody, masih boleh ya. Poin selanjutnya, apabila hasil rapid test antigen atau antibody pelaku perjalanan negatif, jadi ini hasilnya negatif ya, tapi memiliki gejala, maka orang tersebut diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik PCR, kemudian isolasi mandiri selama waktu tunggu. Jadi kalau kita negatif kemudian punya gejala, kita wajib PCR, dan selama nunggu hasilnya kalau belum keluar tuh kita harus isolasi mandiri. Kemudian poin I, perjalanan dengan menggunakan mode transportasi laut mengikuti kebijakan yang sudah berlaku, terkecuali bagi perjalanan menuju dan dari Pulau Bali. Selain dari Pulau Bali masih seperti biasa, tapi kalau masuk keluar Bali jalur laut wajib rapid test antigen. Kemudian poin J, kementerian lembaga perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian menindaklanjuti surat edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum yang mengacu pada surat edaran ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setiap daerah itu wajib melakukan atau mengeluarkan surat edaran juga ya untuk daerah masing-masing. Jadi kalau agak berbeda sedikit bisa saja, misalnya di suatu daerah tertentu mewajibkan PCR, ya bisa saja wajib PCR. Kemudian protokol yang keempat tentang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 3, tidak berlaku untuk, nah ini tidak berlaku juga ya, untuk mode transportasi perintis untuk keperluan niaga, jadi untuk dagang di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, dan wilayah perbatasan, serta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang hendak memberlakukan kriteria dan persyaratan terkait pelaku perjalanan di daerahnya harap menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum yang selaras dengan surat edaran ini. Jadi boleh saja suatu daerah melakukan pengeluaran surat edaran baru, tapi tetap harus laras dengan surat edaran ini ya. Lanjut protokol yang kelima. Nah, ini untuk pelaku perjalanan internasional. Adapun ketentuannya, setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi tanggung jawab atas kesehatan masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat ketentuan yang berlaku. Poin B, setiap individu yang datang dari luar negeri harus menunjukkan hasil negatif melalui tes PCR di negara asal pada saat ketibaan yang berlaku
3 kali 24 jam, kalau di dalam negeri 7 kali 24 jam, kalau dari luar negeri 3 kali 24 jam sejak diterbitkan ke dalam e-hak Indonesia. Kemudian poin C, setelah tiba di Indonesia, dilakukan pengawasan pelaku perjalanan oleh kantor kesehatan pelabuhan KKP berupa pemeriksaan suhu tubuh, validasi surat keterangan sehat yang masih berlaku 3 kali 24 jam, yaitu ya yang PCR tadi divalidasi, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang berupa PCR bagi WNI maupun WNA. Dan selama waktu tunggu hasil pemeriksaan tersebut, WNI wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah. Tapi kalau WNA itu akomodasinya biaya mandiri di hotel atau penginapan yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam surat edaran ini di poin H itu adalah pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. Nah, ini tidak akan saya bahas ya. Kemudian di poin I adalah penutup. Dengan berlakunya surat edaran ini, maka surat edaran yang sebelumnya tidak berlaku lagi. Dan surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 serta dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi. Ditetapkan di Jakarta 19 Desember 2020, ditandatangani oleh Kepala BNPB Bapak Doni Monardo. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Jangan lupa tetap patuhi aturan yang berlaku. Semoga sehat selalu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.